Ibu izin nggak pakai masker? Oke? Ya. Udah? Assalamualaikum belum, Pak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, please use your masker, nak. How are you today? Oh, lemas banget. Oke deh, berdiri dulu. Ice breaking bentar. Biar nggak kaku. Kita pemanasan badan dulu. Mungkin tangannya boleh direntangin ke depan. Oke, kepalanya digerakin. Oke, kiri hati-hati kena temennya di samping, ke kanan gitu ya, ke atas. Boleh ke atas. Oke, ke belakang. Oke, udah digerak-gerakin dulu. Ya, udah ke depan, ke atas, samping, kakinya kiri kanan. Oke, udah. Udah, kalau udah silakan duduk. Udah makan siang? Enak menunya? Arti energinya udah terisi nih. Nah, hari ini kita akan belajar lanjutan dari fluida statis. Tapi sebelum mulai ada baiknya kita berdoa. Siapa yang mau memimpin hari ini? Boleh. Silakan Agung, kita berdoa dulu. Teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa bersama-sama. Berdoa. Ya, alhamdulillah. Kita review peta konsepnya dulu. Jadi ada fluida statis, ada beberapa konsep yang bakalan kalian pelajarin. Untuk yang pertemuan sebelumnya kita udah belajar tekanan hidrostatis. Jadi ada tekanan, ada massa, jenis. Sekarang kita bakalan lanjutin tentang hukum Pascal. Sebelum mulai materi kita pemanasan otak sebentar. Silahkan buka quizisnya, diakses dulu. Per tim aja ya. Oke, bentar. Silakan enter code-nya ini dulu. 055470. Ya, yang bagi yang kekurangan akses laptopnya boleh join sama temennya, berpindah, boleh pindah bentar. Bentar aja kok, nggak nyampe berapa menit ini. Paling 3 menit atau 2 menitan. Oke, masih 0 partisipan. Woi, soaring penguins, brave chickens. Apa iya? Ya, siapa lagi? Zaskia Najwa. Soaring penguinsnya ada 2, QWERTY, Group 6. Siapakah yang akan menang? Soaring penguins atau brave chickens? Panas? Udah? Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang masih mau join? Oke? Dan? Ada 9 grup. Udah semua masuk di sini? Kalau udah kita start. Oke? Start. Biar seru kita pakai speaker.
Ini pertanyaannya. Kita cek. Ada berapa orang yang benar dan salah? Pertanyaannya nggak sulit-sulit ya. Lalat hidup di semua negara di dunia, benar atau salah? Cacing tanah ternyata memiliki 5 jantung. Salah satunya yang ini. Ini semua pohon memiliki daun. Wah, 1 benar, 2 salah nih. Komodo adalah hewan purba. 2 yang benar. Benar atau salah? Oksigen memiliki warna. Benar atau salah? Oke, leaderboardnya kita lihat. Sejauh ini yang memimpin adalah Brave Chickens. Wah, nilainya udah ini nih. Udah bersaing. Belum, kita masih banyak pertanyaannya. Ayo, siapa yang akan menang? Tim mana ini? Brave Chicken atau Soaring Penguin? Hati-hati ya. Benar atau salah nih? Pengetahuan umum banget. Ya, Brave Chicken memimpin kayaknya ya. Oh, Brave Chicken itu nggak kesusul ya? Ini nggak kesusul ya? Ada yang udah finish? Udah selesai menjawab? Oh. Ya. Kecepatan dan ketepatan itu berlaku ya. Kecepatan dan ketepatan nih. Ayo, wah Brave kayaknya ya. Brave atau Soaring nih? Penguin, Soaring Chicken. Penguin atau chicken nih? Gitu. Brave Chicken nggak terkalahkan, aduh maaf. Bener lah. Udah? Wah, memimpin loh, penguin loh. Penguin bisa memimpin loh. Ayo dong, Brave Chicken, ayo cepat berapa ya? Ayo. Penguin atau Brave Chicken ini? Ayo terus Brave Chicken. Ayo satu lagi. Ya, 5 atau 4 nih? Yang lebih banyak kalah ya. Ayo Dikit lagi nih. Ayo. Ayo dong, selesain dong. Benar. Diselesain dong, finish. Kan nggak perlu mikir ya pertanyaannya ya? Atau perlu mikir ini? Yang mana nih? Penguin sama chicken. Iya, dingin ya. Ayo satu lagi kayaknya ya, penguin. Ayo penguin. Bawah panas. Iya. Penguin. Wajar di bawah. Ya. Oke. Oh, winnernya adalah penguin. Congrats ya. Oke. Ternyata 4 pemain itu tidak menjamin dia kalah, ya enggak? Ya kan? Dia bisa jadi menang.
Oke, udah ya pemanasan otaknya udah tadi. Ibu nggak akan bahas pertanyaannya apakah lalat itu hidup di semua negara dan segala macamnya, nggak akan ibu bahas. Tapi bagi yang ingin mencari tahu silakan search aja di internetnya. Oke? Oke. Kita akan masuk ke materi yang berkaitan dengan hidrostatis, yaitu tentang tekanan. Silakan diperhatikan beberapa gambar di sini. Ada beberapa gambar. Ini gambar apa? Ada yang tahu? Ski. Oke, ada orang main ski. Prinsip tekanannya ada di mana ya? Di tongkatnya atau di ininya? Sepatunya? Atau di dua-duanya? Di sepatunya. Kenapa kamu bilang di sepatunya? Soalnya gini Bu, kalau misalnya dia cuma pakai sepatu biasa aja, itu dia bakal masuk Bu. Soalnya tekanannya tuh akan berpusat di satu titik Bu. Oh gitu. Nah, sedangkan kalau seperti ini nanti tekanannya juga maka tekanannya akan menyebar Bu di seluruh titik. Yang mana? Yang ini ya? Ya, Ini akan menyebar. Terlalu berat. Oke. Sama pernah juga lihat ini eksperimen. Dia tuh satu telur, di bawahnya ada satu telur, kemudian di atasnya kasih nampan dan dikasih beban. Kalau cuma satu telur dia akan pecah. Tapi kemudian eksperimen selanjutnya tuh ada 3 telur, dibuat jadi segitiga di tiap sisinya, kemudian di atasnya dikasih beban yang sama, itu tidak pecah. Oh, oke. Ada yang punya pendapat lain? Yuk, pakai eksperimen lah. Boleh deh. Yang lain? Oh, mau dikasih apresiasi dulu. Ada yang punya pendapat lain? Karena si Zaid bilang dia di sepatunya aja Bu, tekanannya. Apa? Enggak di sepatunya aja. Jadi menurut pendapat kamu gimana dong? Ada dua. Yang ini juga tongkatnya. Kenapa kamu bilang itu dua-duanya berlaku? Karena yang kecil itu masih ada, kalau kita membahas di hukum Pascal, berarti yang kecil itu masih ada luas penampang dari situ. Luas penampang yang tongkat itu masih ada. Luas penampang tongkatnya masih ada. Ada yang pernah ngelihat orang main ski? Di TV, ya pernah di TV. Kalau melihat secara langsung belum, mudah-mudahan nanti ya. Amin, kali aja kan. Oke, yang benar di satu atau di dua nih? Dua-duanya benar. Yang pertama ini untuk pada saat dia melepas landas itu ya. Dia mempermudah dia untuk meluncur. Yang kedua ini untuk untuk berhentinya tadi. Tekanannya yang di sini otomatis lebih kecil dibanding dengan yang ini gitu. Karena secara fungsi juga berbeda. Gimana dengan yang ini? Ada yang tahu ini apa? Paku. Kok berani ya bapaknya tidur di sini? Karena pakunya banyak. Karena pakunya banyak. Kenapa coba? Karena ada pengaruh dari luas penampang. Ada pengaruh dari luas penampangnya. Apakah kalau misalnya kita buat jadi satu paku? Apakah bapaknya berani? Tidak. Jadi kenapa dia berani? Karena pakunya banyak dan Luas penampangnya jadi lebih besar. Oke. Makanya dia berani untuk tiduran di sana. Maka jadi tekanannya jadi kecil karena luas penampangnya besar. Berarti gaya yang diberikan oleh bapak ini ngaruh nggak? Berarti di sini yang berpengaruh apa? Luas penampang sama tekanan. Di sini yang dimainin orang. Gimana kalau misalnya kita bahas kasus yang ini? Bu punya 2 kubus, 1 kubus dengan apa nih? Kayak gini, posisinya 1 kubusnya kayak gini. Ukurannya sama. Terus misalnya ibu letakin di ini apa, plastisin lah kita anggap, plastisin. Mana yang kira-kira akan lebih dalam jiplakannya? Ibu kasih gambar, ini adalah benda 1, ini adalah benda 2. Which one? Siapa yang bilang benda 1? Kenapa? Oh, 2. Siapa yang bilang benda 1 nggak ada? Nggak ada nih. Oke, benda 2. Siapa yang mau ngasih pendapat benda 2? Oke, boleh. Ini dulu. ini for the change Bu, kalau menurut Zaka, karena pada benda 2 itu luas penampangnya lebih kecil. Yang ini ya? Ya Bu. Penampang tuh yang mana, Kak? Luasnya Bu, dari alas.
Yang ini ya? Oke. Jadi potensi untuk dia masuk itu lebih tinggi dikarenakan semakin besar luas penampang maka akan semakin kecil tekanan itu terjadi. oke. Jadi dibanding dengan luas benda 2, maka yang ini benda 2 ini akan menekan lebih dalam dibanding dengan benda 1. Good. Berarti kalian udah paham tentang ini. Karena materi ini kelas 8 SMP. Iya, materi ini kelas 8 SMP dan kalian udah bisa nerapin ke sini. Nah, jadi kita review lagi nih. Tekanan itu ternyata dipengaruhi oleh apa? Gaya. Gitu. Gayanya dan dipengaruhi oleh luas. Pada ketiga gambar ini, mana yang dipengaruhi oleh gaya dan luas? Semuanya? Iya benar, semuanya. Nggak cuma satu gitu kan. Oke. Mana yang meluncurnya lebih jauh? Orang yang berat badannya 50 kg atau orang yang berat badannya 100 kg? 100 kg. Kenapa yang 100? Karena beratnya besar. Kan kita bahas gaya. Kan Besar gaya. besar gaya sama dengan besar. Iya. Oh. Kalau gaya berbanding lurus. Ya, tekanan sama gaya berbanding lurus. Berat itu mempengaruhi Mempengaruhi gaya. gaya. Iya, gayanya kan gravitasi. Oke, any question so far? Enggak? Oke, ini ada satu cuplikan berita yang akan kita bahas sesuai dengan topik yang hari ini dan nanti akan didemonstrasikan dengan praktikum yang di ini. Tapi ini karena nggak bisa dipraktikumkan, berarti didemonstrasiin. Silakan ditonton dulu ya. Bu fullkan dulu. Teknologi jembatan Ada yang tahu ini jembatan apa? Ampera. Jembatan kita ya. Ini di London.
Oke, habis. Videonya habis. Oke. Itu aplikasi jembatan gerak. Dia memakai prinsip apa? Hidrolik. Apa sih hidrolik itu? Ada yang udah baca? Apa sih hidrolik itu? Sorry. Ada yang udah baca hidrolik itu apaan? Apa hidrolik? Ayo di search dong di engine-nya, internetnya tuh boleh di search. Kira-kira hidrolik itu apa sih? Secara bahasa itu apa ya hidrolik ya? Leak? Masa kayak gitu? Pemindahan daya dengan menggunakan media penghantar berupa fluida cair. Apa tadi? Boleh diulang? Pemindahan daya dengan menggunakan media penghantar berupa fluida cair atau cairan. Oke, dia media untuk memindahkan suatu benda menggunakan fluida. Fluida kita punya dua, ada fluida cair, zat cair, ada dari gas, ya benar. Itu hidrolik. Nah ini yang bakalan kita pelajari tentang hukum Pascal. Tujuan kita apa? Menentukan besar beban luas penampang dari suatu peralatan hidrolik berdasarkan hukum Pascal dengan benar. Terus menganalisis aplikasi hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Tadi dalam video tadi apa contohnya? Jembatan. Yang ada di sekitar kita? Pencuci mobil. Terus apa lagi? Nah, yang kalian pakai di klinik? Suntikan. Selain itu? Tensi. Benar, tensi juga pakai hidrolik. Itu salah satu contohnya ya. Terus menyimpulkan perumusan hukum Pascal dengan benar menggunakan percobaan sederhana dengan virtual lab. Karena alat kita nggak mendukung, berarti kita menggunakan virtual lab. Nah, sekarang Ibu punya alat ini. Ada yang mau mendemonstrasikan? Satu orang aja, tolong. Oke, ini adalah replika. Oh, Iqbal mau nyoba, terus siapa yang jadi operatornya? Oke, Imam mau nyoba, boleh. Nanti gantian deh 2 orang. Imam dulu. Silakan. Nah, ini adalah replikanya aja. Jadi contoh sederhananya. Kenapa sih si jembatan tadi bisa terangkat ke atas gitu kan? Ini salah satu contohnya. Anggaplah di sini adalah jembatannya. Ini ada pipa. Jadi ini jembatannya, ini adalah pipanya. Jadi ketika kita pengen ngangkat si jembatan, maka kita harus memberikan satu tekanan. Ya. Nah, yang mana yang mau dikasih tekanan nih? Kamu mau yang ini atau yang ini? Orange. Oke, yang orange boleh. Silakan, Mam, dikasih tekanan di sini. Ininya jangan macet. Oke. Silakan ditekan dulu. Nanti efeknya boleh. Salah satu ini ditekan dulu. Kasih gaya. Nggak bisa? Macet? Oke. Atau yang ini? Terserah mau yang mana dulu. Kelihatan efeknya? Apa efeknya? Yang mana yang naik? Yang bolanya, yang ada bolanya. Kalau kita bandingin dengan jembatan yang tadi kita lihat, berarti gimana cara jembatannya bisa naik kebuka ke atas? Iya, satu sisinya diberi tekanan sehingga sisi yang ini yang punya jembatan tadi dia akan tertarik ke atas. Oke, thank you Imam. Ada yang mau nyoba lagi satu orang, boleh? Untuk sisi sebelahnya. Tadi siapa? Ya. Tadi sesudah Imam. Ya, Tasya. Bapak ya. Berarti kamu coba yang sebelahnya. Kan dia ada 2 sisi kan? Berarti ya. Tadi ada sisi 1, sisi 2. Boleh? Yang ini yang ditekan boleh? Dikasih tekanan? Ya nggak bisa kan? Oke. Kasih tekanan berarti. Nah, yang sisi sini juga bergerak naik. Oke. Nggak usah dikira. Oke, gimana caranya si jembatan itu? Thank you. What's your name? Fasya ya. Thank you Fasya. Gimana caranya jembatan itu bisa kebuka dua-duanya? Sedangkan dalam praktek kita kan hanya salah satu. Kepikir nggak gimana? Gimananya? Ada yang punya pendapat? Apakah dia menggunakan satu sistem kayak gini, atau dia menggunakan beberapa sistem?
Katrol itu disebut. Katrol? Iya. Kita bahas yang paskalnya aja Iya, dulu, jangan yang katrol. Gabungan antara katrol dengan yang ini, Bu. Gabungan antara Katrol dengan ini. Jadi itu kan kalau contohnya saja yang ampere, Bu. Kan ada dua tiang itu, Bu. Nah, di saat menurut Iqbal yang di tiang itu merupakan untuk memberikan tekanannya. Nah, nanti ketika kita memberikan tekanan di bagian paling atas itu ada katrol, jadi menarik. Iya. Oke, ada yang punya pendapat lain? Kan jembatan itu kayak gini ya jadinya ya. Mau diangkat ke atas. Yang ini mau ketarik ke atas, yang ini juga terbuka ke atas biar si kapalnya bisa lewat. Gimana caranya? Ada dua sisi, benar. Di sini dikasih prinsip Pascal, di sini juga dikasih prinsip Pascal. Baru bisa dua-duanya ke atas. Tadi di gambar sebelumnya, di video sebelumnya ada 5 kan tadi ya? Ada yang 5, dia bisa keangkat, 5-5-nya tuh bisa keangkat itu. Berarti gimana? Ya, berarti ada 5 sih. 5 sistem dengan tekanan yang berbeda, makanya dia bisa jadi naik ke atas. Oke? Nyambung ya? Nah, kita coba di eksperimen. Ibu punya 2 kasus di sini. Oh. Ada kasus pertama, ada kasus kedua, dan kasus ini udah Ibu tampilin di LKPD kalian. Oke. Ada yang tahu ini apa? Jarum suntik. Ada yang pernah disuntik? Ada. Apa rasanya disuntik? Apa yang kalian rasain ketika si dokternya feelingnya dulu ya ketika melihat jarum suntik? Kenapa? Jarum, kan jarum kecil. Tapi sakit. Bandingin kalau misalnya pisau. Oh jangan. Serem banget kamu. Misalnya jarum suntiknya ternyata ujungnya seperti ini. Apakah itu akan terasa sakit di kalian? Oke. Oke, kasusnya apa? Terkadang kita melihat perawat di puskesmas ketika dalam menangani pasien yang sakit parah dan hendak diinfus. Nih diinfus ya kasusnya ya. Ada perawat menyuntikkan obat terlebih dahulu pada lengan pasien. Mengapa ketika menekan suntikan yang berisi cairan dalam suntikan tersebut keluar dengan deras? Oke, nanti silakan didiskusikan dengan temennya. Kita akan bahas ini. Yang kedua, ada yang tahu ini? Ya, untuk pencucian mobil. Nah, ini yang kalian bilang hidrolik. Ini prinsip menaikkan tadi ya. Oke. Ada nggak orang yang ketika dia cuci mobil, dia ambil mobilnya terus dia angkat sendiri? Ada? Nggak ada gitu ya. Nggak ada Samsonnya ya. Tapi dia menggunakan pipa ini ya untuk ngebantu dia supaya mobilnya bisa terangkat ke atas. Oke. Oh, kayaknya ada yang semprotin nyamuk ya. Dunia teknologi makin berkembang, salah satunya alat untuk mengangkat mobil ketika hendak dicuci. Kejadian ini sering kita jumpai di pencucian mobil. Alat apakah yang digunakan untuk memudahkan dalam mengangkat mobil tersebut dan bagaimana prinsip penggunaannya? Nah, 2 ini yang harus kalian diskusikan dengan kelompoknya. Ya. Oh, oke, demonstrasinya udah. Nah, silakan kita dudukkan dulu per kelompoknya masing-masing. Kelompoknya udah Ibu bagi melalui Google Classroom kalian. Jadi silakan per timnya langsung dibentuk grupnya. Silakan. Dan diakses LKPD-nya karena pertanyaan tadi ada di LKPD. Kalau mau ditutup, tirainya ditutup aja dua-duanya. Oke, kalau udah
LKPD-nya itu kan ada di Google Docs ya. Oke, suara Ibu sudah terdengar belum? Jelas? Jelas untuk sekarang. Oke, posisi kelompoknya tolong dirapikan terlebih dahulu biar enak. Silakan dikelompokkan dulu. Oke. Kalian fokus ke LKPD masing-masing. Silakan dibuka dulu LKPD-nya, diakses Google dokumennya. Oke, tadi ada 2 kasus yang sudah kita tampilkan. Nah, nanti kalian silakan diskusikan bersama temennya, kira-kira permasalahan apa yang harus kalian pecahkan. Ya, untuk kasus pertama sama kasus kedua. Terus berikan hipotesis dari rumusan permasalahan tersebut, dugaan dulu menurut kalian itu seperti apa. Nah, nanti setelahnya baru kita akan masuk ke simulasinya, ya. Oke, silakan didiskusikan nantinya. Demonstrasinya itu ada di sini. Jadi kita buka simulasi ini. Nantinya kalian buka simulasi ini ada 2. Yang kalian buka yang Java Lab ini. Oke, wait ya. Nah, ini adalah simulasi sederhananya, tapi kita nggak akan pakai simulasi ini. Misalnya ada 1 orang, terus kita tambah orangnya jadi 5 orang bersamaan, dan dia diusahakan gimana caranya mobil ini bisa terangkat ke atas. Apakah orangnya kurang? Kurang? Enggak, ini udah stabil ya. Oke, gimana kalau misalnya rasionya kita perbesar? Tambahin lagi orangnya? Oke, ini salah satu simulasinya. Tapi kita nggak pakai simulasi yang ini. Jadi intinya apa yang kalian dapat dari sini? Semakin apa, Fahri? Semakin besar daya yang diberikan dan juga harus penampangnya, maka mobil tersebut bisa terangkat. Mobil ini ya? Oke. Jadi yang dipengaruhi adalah luas penampang dan gayanya. Jadi ketika orang yang kita tambah, mobilnya bisa keangkat. Tapi juga dipengaruhi oleh luas penampangnya gitu ya. Jelas ya? Nah, ini ada ini adalah simulasinya, bentar ya. Revisi PVRI. Wait a moment ya.
Bentar ya. Oh iya, silakan ambil. Oke. Nanti di LKPD-nya kalian bisa klik ini. Klik LKPD-nya, di sana ada thephysicsaviary.com. Nah, kita akan menggunakan virtual lab ini. Silakan diakses dulu di ini masing-masing biar mudah. Nanti tinggal diskusi dengan timnya. Yes. Hah? No. You just need to discuss in LKPD. Ya, jadi hanya mengisi LKPD aja. Oke, silakan diakses dulu ini The Physics Aviary-nya di LKPD masing-masing. Udah semua? Kalau udah, silakan di start. When you are ready to start this activity, click on the begin button. Jadi klik button begin-nya ini. Oke. Ini adalah tampilan dari virtual lab yang kalian gunakan. Jadi ada tub 1, tabung 1, ada tub 2. Di sini ada massa 1 dan ada massa 2. Nah, sekarang Ibu mau jelasin tentang tubnya ini biar nggak bingung ya. Jadi, yang tub 1 radius dan tub 2 radius itu untuk mengukur luas penampang ini. Luas penampang 1 sama luas penampang 2. Kalian bisa menambahkan, bisa mengurangi, tinggal diklik tombolnya yang mana, yang atas atau yang bawah ya. Ini mengurangi, ini nambahin. Ini juga sama, nambahin, ngurangin itu. Oke, silakan diatur bersama timnya sendiri nanti mau diameternya berapa. Terus yang ini adalah masanya. Masa yang mana Bu? Yang ini ditampilin. Oke, kalian bisa nambahin masanya, ini ditambah 100 gram, ini ditambah 50 gram. Kalau dari dengan radius yang sudah ditentukan, massa yang sudah ditentukan di sini, kalian tarik ini, di drag ke atas, oke? Maka ini akan mengalir nih, tekanannya baru bisa mengalir. Mana jadinya yang lebih tinggi nantinya. Dan ini adalah pembatasnya tadi. Ya kan, di sini pull the pin and see which way your system moves to reach the equilibrium. Nah, nanti di analisis datanya, silahkan dilihat LKPD-nya. Ada analisis data di situ ya. Ada data yang kalian isi, bukan hanya mengisi radiusnya, mengisi massa, tapi juga ada mengisi yang tabel lainnya. Untuk pengoperasian ini ada pertanyaan? Jelas sampai sini? Oke. Ya, ini ya. Nah, di sini ada persamaan hukum Pascalnya dengan persamaan ini bahwa tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Ketentuannya kita tadi udah bahas bahwa gaya satunya adalah F1, A1 gaya 2, F2 gaya 2, A2-nya luas penampang 2 gitu ya. Oke, nah ini adalah data hasil pengamatan yang harus kalian isi. Diameternya berapa? Berdasarkan yang ini tadi. Radiusnya, ini kan minus ya, minus 10, ini plus gitu. Nah, nanti kalian yang ngatur mau berapa? Diameternya berapa? Usahain diameter 1 sama diameter 2-nya berbeda, biar kalian bisa ngelihat perbedaannya. Tapi kalaupun misalnya sama gimana Bu? Nggak apa-apa, dicoba aja. Jadi kelihatan semua, beda gimana, misalnya satu lebih tinggi gimana, atau yang sebelah kanan lebih tinggi, itu kan. Atau dua-duanya sama, seperti apa gitu. Terus masanya, ingat masanya harus dalam kilogram. You need to convert this. Ya, kalian harus
mengkonversinya dulu ke satuan SI. Luas penampang. Oke, kalau berdasarkan gambar ini, kira-kira luas penampangnya berbentuk apa sih? Lingkaran. Ada yang masih ingat rumus luas lingkaran? Iya, VR kuadrat. Oh, berarti di sini harus kalian cari dulu VR kuadratnya. Analisis datanya di sini. Tabel 1. Gaya, kita gunakan gaya berat ya, massa dikali gravitasi. Terus tekanan, apa tadi rumus tekanan? Ini ya, F per A. Oke, terus ini untuk yang tabel 2. Ya, tub 2-nya, diameternya berapa, massanya berapa, luasnya sama, cari pakai rumus ini tadi. Terus gayanya berapa, tekanannya berapa, tambahin di sini tekanan. Analisis datanya satu-satu input ke sini. Jelas? Oke, kalau misalnya kalian bawa handphone semua? Enggak. Oke, kalau nggak bawa handphone berarti silakan tulis analisis datanya di buku catatannya masing-masing. Nanti tinggal di capture aja, baru di input ke LKPD-nya. Jelas? Any question? Di sini? Oke, kalau nggak ada silakan dikerjakan bersama timnya di LKPD-nya masing-masing. Untuk pengerjaannya kita kasih waktu kalian 30 menit sampai jam 3 pas lah, ya. Oke, silakan. Gabungan sebenarnya, karena nanti di ending LKPD kan kalian harus membahas keseluruhan. Jadi berdasarkan eksperimen sama berdasarkan kasus. Oke, itu di LKPD terakhirnya kan ada pertanyaan ya? Ya. Nih, LKPD yang terakhir. Nah, di sini kan ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini juga yang harus didiskusikan. Ya. Ya. Oh, gitu. Kalau enggak di-download dulu berarti. Tutup aja ya. Ya udah ditulis aja dulu apa yang didiskusiin dulu, nanti baru di rapiin lagi. Ya, nanti Ibu coba benerin dulu. Oke, silakan didiskusikan dulu. Yang untuk LKPD-nya Ibu coba convert ke 2007 dulu ya. Coba di refresh ininya Google Classroom-nya. Terus coba dicek LKPD yang baru Ibu kirimkan ulang. Ibu update. Apakah masih berantakan bentuknya? Ini ya, ada yang baru Ibu update.
kelas kalian. Silakan dicek. Bisa nggak di ini? Bisa di tampilannya udah bener? Nggak berantakan lagi? Ya, oke, bisa langsung diisi ya analisisnya ya. Untuk yang analisis datanya yang bawah itu kalian ini aja, dioret-oretan dulu aja. Dicatat dulu di buku catatannya yang rapi, nanti baru di input gitu, screenshotnya. Yes? Ini yang di classroom sama yang di download LKPD yang di Google dokumen itu beda, Bu. Maksudnya tuh lebih berantakan sih itu gimana? Iya, makanya yang di Google Classroom-nya dulu. Ibu update soalnya tadi, Ibu update yang baru. Jadi hilang otomatis. Makanya di refresh dulu Google Classroom-nya, baru coba akses lagi gitu. Iya, silakan. Karena tadi grup 8 itu bisa. Di refresh dulu ya, refresh dulu. Apa nah? Ya, luas bentuknya apa tadi? Luas penampangnya apa? Mana luas penampangnya? Iya, bentuknya lingkaran. Berarti kita pakai luas lingkaran gitu. Luas lingkaran apa? PR kuadrat. Berarti diameternya harus diubah jadi jari-jari. Diameter berapa kali jari-jari? Dua kali jari-jari. Berarti jari-jarinya nanti dibagi dua itu ya. 3 data aja kan cuman ya, hanya 3 data ya yang diambil ya, nggak banyak kan. Nah nanti baru dikaitin dengan kasus yang pertama kedua tadi gitu kan, berdasarkan eksperimen tadi. Ya mau nggak? Bisa nggak diakses? Ya karena ibu update tadi, makanya Google Classroom-nya di refresh dulu, baru coba dimasukin lagi ke Google Classroom. Rumusan masalahnya jangan lupa dipikirin, kira-kira permasalahan dari dua kasus di atas itu apa gitu. Yes? Ini jari yang ditampil di sini. Kenapa? Ini jari sama radius. Ya, radiusnya. Coba diklik gitu. Berarti dikali 2 kan biar diameter. Hah? Kalau biar diameter itu jadinya dikali 2 kan? Ya, kalau dia diameter berarti dikali 2. Bisa kan? Nggak bisa, udah mentok itu. Iya, Nih gimana? Aman? Siapa yang nggak hadir di sini? Marisa, Bu. Oh iya, Marisa. Mana Marisa? Ini aman? Bisa diakses Google Classroom-nya, LKPD-nya? Bisa. Untuk yang ininya, virtual lab-nya? Bisa dicoba? Udah, oh kamu yang buka. Oke. Coba akses ya, jadi bisa kelihatan itu berapa diameternya, berapa masanya, berapa. Itu udah pengambilan data yang keberapa? Ke-1 ya? Oke. Nanti dirapiin lagi ya, karena kan mau masuk di analisis datanya nanti. Waktu nyari luas penampang, gaya, sama tekanan. Ya kan tiga-tiganya harus dicari dulu kan gitu. Untuk yang tuk 2-nya jangan lupa ditambahin tekanannya berapa.
guys, listen. Yang tub 2, tekanannya jangan lupa di input ya. Itu kan tub 1 ada tekanan, nah tub 2 tambahin lagi 1 kolom, itu tekanan gitu. Jadi ada 2 tekanan. Kenapa? Dari luas. Ya, itu radius kan udah. Harus dalam Meter. meter. Ubah dulu, dikonvers dulu. Itu milimeter. Jadi 0,04. Boleh mau diubah di situ, boleh mau diubah jadi notasi ilmiah juga boleh. Oh, 4 kali 10 Boleh kayak gitu. Ini kan ya meter berarti biar pada V-nya 3, 3,14 kali 2 kali ya, sambil dipikirin yang pertanyaan kasusnya ya. Prinsip kerjanya si suntikan sama si hidrolik. Apa? Iya, G-nya gravitasi. Berapa gravitasi? Nah, kita pakai yang 10 aja. Apa nah? Pakai yang 10 aja. 9,8. Nanti angkanya nggak terlalu cantik. Karena diameternya aja udah nggak cantik angkanya kan. Sekalian disampilin yang diskusi untuk yang ini ya, rumusan masalahnya apa, hipotesis kalian apa. Berapa V? Nah, 3,14. Ya. Iya, harus dalam satuan SI kan? Dia harus diubah. Kenapa? Diameter, yakin? Coba lihat, baca. Nah, radius. Radius sama nggak dengan diameter? Berarti dikali 2. Berarti kalau misalnya di sini 30 berarti 60. Iya, benar. Terus untuk yang luas penampung itu berapa? Kamu mau pakai rumus yang apa? Oh, boleh. Oh, berarti kalau misalnya ada yang nggak pakai luas penampung nggak apa-apa, Bu? Dikosongin aja. Bisa nggak tekanan nggak pakai luas penampang? Bisa. Oh, iya, bisa. Berarti? Iya, rumusnya apa? Bentuk tadi coba lihat pipanya bentuknya apa? Lingkaran. Berarti pakai rumus? Apa rumus luas lingkaran? PR kuadrat. Iya, Berarti dia pakai rumus 70 aja deh, Bu. Yang ya kan terserah kan kalian yang ngatur angkanya. Iya, kan Ibu serahin ke kalian. Kalian mau ngatur radiusnya berapa? Bung ya? Iya. Atau gaya itu kan massa dikali G, gravitasinya itu yang 9 kali 10. Gravitasinya yang berapa? Yang 10 aja kita ambil. Oh, 10 aja. 10 aja. Bukan 9,8. Dibulatin jadi 10. Bulatin aja yang 10. Biar mudah. Ya, langsung kali aja. Dapat kan? Masa. Ini udah data yang keberapa? Sudah yang ketiga ya? Oke. Nanti habis yang ketiga ini ya discuss analisis yang bawah. Nanti tadi kan ada pertanyaan. Terus jangan lupa hipotesis sama rumusan masalah kalian apa? Oke. Mengenai kasus 1 sama kasus 2 tadi. Rumusan masalahnya apa? Terus hipotesis kalian apa gitu. Di mana tekanan? Apa tadi itu? Di mana tekanan?
Boleh nggak Bu pakai 22/7? Boleh, nggak masalah. Kalau mau pakai 22/7 silahkan, 3,14 silahkan. Karena 22/7 juga hasilnya 3,14 kan ya? Ya, udah. Ini sama aja. Nah, alas berarti PR pada 22/7 dikali 14 1,4. Ada yang sudah ngambil data terakhir? Udah? Bisa? Ini emang sebisa ini Bu, untuk menilai angkanya. Ini emang sebisa ini Bu angkanya. Harus dalam meter kan? Semuanya itu masanya dalam apa coba? Lihat di virtual lab-nya apa? Mana virtual lab kalian? Masanya dalam apa? Gram. Diubah jadi nyambung ya? Kenapa angkanya jadi besar ya? Yang ini gimana? Aman so far? Aman, bagi tugas. Begitu guys, boleh. You allow to use kalkulator ya guys ya. Jadi boleh pakai kalkulator kalau memang dibutuhin. Screenshot yang mana? Screenshot apa? Yang di screenshot bukti aja kalian udah ngambil data, udah kan dilampirin di LKPD. Maksud ibu tuh yang untuk analisis data yang itu. Kan itu untuk analisis data kalian nggak bisa type equation kan, lama. Jadi itu dibuat rapi, nanti baru dipoto. Tinggal ditempelin di LKPD-nya, tinggal submit gitu. Cuman yang lainnya selesaiin di hari ini. Iya, yang hitungnya, luasnya, gayanya, tekanannya gitu. Ya. Yang disimulasi ini kan cuma Heeh. nah ini kan sementara ini yang meter. Hmm. Boleh nggak harus dikonversi, jadi nggak ada komanya Bu. Kira-kira ngaruh nggak ke gayanya? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Ke tekanan. Apa rumus tekanan? Rumus tekanan itu gaya dibagi dua Oh, salah. Satuannya tekanan apa? Newton. Pascal. Oh, Pascal. Pascal itu Newton per Newton per meter kuadrat. Berarti kalau dia pengennya jadi Pascal, maka luasnya harus meter gitu. Berarti ngaruh nggak kalau nggak diubah? Ngaruh. Nyambung ya? Mau nggak mau ubah dong. Kalau nggak mau dalam bentuk desimal, kalian kan bisa convert ke notasi ilmiah. Ya nggak? Jadi bilangan 10 pangkat min sekian atau 10 pangkat plus gitu. Gimana? Is it okay if the number is not cantik? Iya, memang angkanya bakalan nggak cantik gitu. Yang penting konsepnya dapat ya. Iya. Cuman nantinya prinsip Pascalnya berlaku dah. Jangan lupa dibuka. Iya, ini Bu. Karena kalau nggak dibuka dia nggak jalan. Jadi nggak dapet. Coba dibuka. T-nya. Nah, apa yang terjadi? Dia bergeser ya. Iya. Itu posisi, berarti posisi yang kalian cari itu posisinya sudah setimbang belum? Berarti artinya sama kan? Iya. Jadi ketika udah diatur kayak gitu, terus kita
tarik tuh pinnya, yang terjadi apa? Jadi yang ini yang menaikkan. Kenapa dia terangkat? Karena lebih besar. Mana yang memberikan tekanan yang lebih besar? Karena lebih besar di sini, Ah. mas penapangnya kecil, kemudian masanya besar di sini. Masanya besar di sana. Gitu. Jadi tekanannya sama nggak endingnya? Beda. Hah? Endingnya bakalan sama nggak ketekanannya setelah ditarik? Tidak. Tidak sama. Coba Tekanan yang di tip 1 Mm-mm. yang di sini 764. 764, lebih besar lebih kecil? Lebih kecil Bu. Lebih kecil. 2000-an ini. Oke, terus itu sebelum pinnya ditarik ya? Iya kan? Sebelum pinnya ditarik kan? Coba dibalikin lagi posisinya. Bisa. Nah, Wait, once. Nah itu kan sebelum ditarik tuh, ya kan? Posisinya sama nggak? Stabil nggak posisi 1 sama 2? Stabil. Stabil. Penampangnya beda. Penampangnya jadi beda, gitu kan? Terus kalau dilihat dari hasil kalian mana yang lebih besar tekanannya? Tekanan di tip 2 Bu. Tub 2 tuh lebih besar nekennya dibanding dengan Tip 1. tub 1. Efeknya apa setelah ditarik? Itu kan posisinya masih ada batas ya, masih ada pin. Nah, setelah ditarik, yang ini menekan dan yang ini menaik Bu. Jadi satunya menaik karena adanya tekanan dari tip 2. Oke, prinsip Pascalnya di mana berarti? Prinsip Pascalnya dari sini Bu. Kapan? Pada saat dia menekan itu Bu. Menekan, Pas dia menekan jadi mendorong. mendorong ke atas. Jadi tekanannya bakalan sama nggak endingnya? Berbeda Bu. Berbeda. Oke. Itu yang didapat ya. Oke deh. Silakan dianalisis lagi. Heeh. Ibu, ya rumusan masalah itu mencakup kasus 1-2 atau cuma pilih salah satu kasus Bu? 1-2 dong. 1-2, dua-duanya itu. Kita kan misalnya mau buat rumusan masalah 2, berarti satunya untuk kasus 1, satunya untuk kasus 2. Rumusan masalahnya kalau bisa mencakup 2 kasus itu. Oh, berarti sudah ya? Ya boleh Untuk satu. itunya Bu, rumusan Hipotesisnya. masalahnya berapa Bu? Terserah. Silakan. Oh. Kalau bisa dapat 3 lebih bagus, bisa dapat 4 lebih bagus lagi. Lebih banyak itu kan berarti lebih banyak yang kalian pengen tahu gitu kan. Tapi kalau misalnya cuman Bu satu aja deh menurut saya kelompok kami karena itu udah cukup semuanya nggak apa-apa. Hipotesisnya jangan lupa. Yang lainnya aman? Nanti tadi pas di animasi mana? Animasi siapa yang ngerjain animasinya? Virtualnya. Pada saat di virtual di push pinnya ditarik nggak? Efeknya apa coba? Yang itu naik, yang itu turun. Oke, berarti tekanannya sama nggak pas sebelum ditarik? Sebelum ditarik tadi hasil perhitungannya sama nggak? Hasil tekanannya tub 1 berapa, tub 2 berapa? Beda. Mana yang lebih besar? Yang kedua. Terus setelah ditarik efeknya apa coba? Setelah ditarik push pinnya ditarik. Oke. Siapa yang mendorong, siapa yang didorong? Yang mendorong tub 2, yang didorong Tub tub 1. 1. Oke, berarti tub 2 mendorong tub 1. Endingnya sama nggak jadinya posisinya? Sama. Kalau dia sama, tekanannya apakah sama? Diskusikan. Diskusiin, iya. Oke, guys, itu kan kalian bikin animasinya tadi ya? Virtualnya kan? Oke, kayaknya banyak yang ini. Jangan lupa ya, kan kalian udah ngambil data 1 nih di sini. Terus ngambil data 2 di sini ya. Ibu kesini aja ya, mungkin ya. Biar kalian fokus sini juga. Oke, ini kan udah diambil data 1 di sini, data 2 di sini. Kalian udah tahu, oh ini radiusnya sekian deh Bu, yang ini radiusnya sekian. Misalnya kayak gitu ya. Masanya berapa, masanya berapa. Terus kalian udah analisis nih tekanannya. Ya, udah. Jangan lupa ini ditarik. Push pinnya. Ya. Terus dilihat reaksinya gimana. Nah, endingnya naik atau turun, terus dia tekanannya jadi sama nggak ya? Nah, itu yang didiskusiin ke kalian ya. Tujuannya tuh boleh tetap sama. Boleh, kalau mau kalian buat sama juga boleh. Ada efek nggak kalau misalnya dia sama? Itu.
Tubnya sama, masanya dibuat sama juga boleh. Mau dibuat yang ini satu beda, yang ini sama juga boleh. Tapi data yang diambil hanya 3. Kalian boleh eksperimen lebih dari 3. Udah? Gimana progresnya? Jumlah tekanannya ngambil dari yang tub 1 atau tub 2? Yang mana? Tekanannya ini. Tekanan nih. Kan tadi Ibu bilang apa? Tub 1 ada tekanan, tub 2 tambahin lagi tekanan. Oh iya. Gitu. Biar kelihatan tekanannya berapa di tub 1, berapa di tub 2. Ada lagi? Udah? Siapa yang udah selesai sampai ke 3 data? Quiz group 1. Siapa lagi? Ya, amin. Satu grup ya? Yang lainnya masih progres ya? Oke. Jangan lupa dianalisis yang kalau analisis datanya ditulis saja nggak apa-apa di catatan, nanti tinggal diinput. Yang pertanyaannya ini udah dijawab belum? Nah, pertanyaan di bawahnya ada pertanyaan ya, diskusiin sama teman dengan teman grupnya. Pertanyaan di bawahnya. Oke, 10 menit lagi ya guys ya. Ibu tambahin extra time-nya 10 menit. Tinggal input ya ini ya, berarti ya. Oke. Yang ini udah datanya selesai? Udah. Data satu data apa ya? 2 kan? Kan 2 tabel, 3 data berarti. 3 data ya, Bu? Iya, kalian udah berapa data? 1. Analisa datanya tuh bukan ini nak, tapi kalian dapat nilai ini dari mana, dapat nilai ini dari mana, dapat nilai ini dari mana gitu. Perhitungannya. Nanti yang ini untuk yang jawab pertanyaan di bawahnya gitu. Ya. Gimana? Berarti 40. Ya, bebas deh kalian mau buat berapa. Belum? Masih analisis data? Semangat. Kemarin belajar Pascal pakai pengamatan enggak? Enggak, kelas 11. Enggak ya? Langsung ya? Pascal online. Iya, tahu Online online. pertama. Pakai pengamatan enggak? Enggak pakai kayak lab gini enggak. Enggak lab ya. Ya. Kenapa ngantuk, Bung? Ngantuk. Teknik sipil nanti gini juga nggak, Bu? Hah? Teknik sipil gini juga nggak nanti? Teknik sipil malah lebih seru karena kalian langsung pakai AutoCAD, ngitung sendiri, analisis sendiri gitu kan.
Kayak laptopnya kalau bisa yang support untuk AutoCAD. Kalau bisa, karena berat AutoCAD itu kan berat banget. Patah-patah di laptopnya. Iya, pakai apa namanya? Komputer teknik. Laptop untuk anak teknik gitu. Laptop khusus. Ya nggak perlu beli laptop yang mahal kan. Laptop yang bisa support aja tuh udah itu. Laptop teknik tuh 10 juta sekarang. Nggak tahu nyampe nggak ya? Cuma 8 GB. Kurang berat itu kan soalnya. Ada ibu aja pakai laptopnya beda, laptopnya nggak laptop yang kayak gini. Iya nggak apa-apa beli yang second asal dia support kan gitu. Nanti kalau udah kerja dapat penghasilan sendiri beli yang baru. Iya. Untuk kuliah mah yang penting dia bisa beroperasi, mesin bagus, udah. Nggak perlu namanya yang mahal-mahal. Katanya dulu perlu kayak isinya gitu, Bu, apa penyimpanannya? Apanya? Besar penyimpanannya juga pengaruh buat kuliah. Iya benar, berpengaruh memang besar penyimpanannya karena ada beberapa file yang support ataupun enggak. Kalau di SMA kan enaknya kita pakai virtual gitu ya. Nah cuman kalau untuk yang beberapa yang di sana ya ada yang support ada yang enggak gitu. Ya harus diinstal. Kalau misal butuh yang enggak itu tuh mahal nggak? Lumayan, bisa jadi mahal. Sampai sekarang sih belum. Kejar aja dari sekarang, ikut kompetisi, menangin gitu ya. Berapa kompetisi kejar. Nah, belilah laptop yang support. Ini udah data ke berapa? 3. Oke. Mari kita samakan saja, Bu. Terserah. Tapi jangan lupa push pinnya di push ya, ditarik gitu. Jadi tahu oh ini nih efeknya. Sebenarnya ada satu kompetisi itu cuma diary, Bu. Kayak kita itu nanti nggak ada prepare, Bu, takutnya banyak pertempuran sama exam. Oh, ya nggak apa-apa, coba-coba aja. Nggak apa-apa, ikut aja. Gratis kan? Iya, Bu. Ya udah. Oh, gratis, coba. Kalau bisa dipersiapkan lebih bagus, kalau belum bisa, seenggaknya kalian tahu oh kayak gini. Nanti next time coba lagi. Kalau dia gratis mah coba aja terus. Kalau dia gratis, tapi prepare lebih bagus kalau kalian bisa prepare. Ya udah biarin. Mau gimana lagi? Udah panas banget ini. Oke, guys. Udah selesai sampai ke pertanyaan? Satu grup mana lagi yang udah? Kami OTW, Ibu. OTW, oke. Analisis datanya berarti udah selesai ya? Ya, Bu. Ada yang masih OTW analisis data? Masih, oke, semangat. Rumusan masalah sama hipotesisnya jangan lupa ya. Kira-kira permasalahan apa ya yang harus kita angkat dari kasus 1 dan kasus 2? Analisis datanya Analisis datanya yang tadi yang hitungin diameter, ngitungin itu, ditulis di kertas aja. Nanti ditempel. Dikirim ke sini. Ini udah. Tinggal tambahin tekanan di sini berapa? ini, Bu. Nah, udah, tambahin aja tabel sini. Itu yang analisis datanya. Berarti kalian kan cari di buku luas penampang 1 dapatnya ini dari mana, gayanya dapat dari mana, tekanan dapat dari mana gitu. Jadi tinggal ditempel di screenshot. Ambil fotonya. Nah, sekarang jawab yang ini. 3 ya? 3 pertanyaan ya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 pertanyaan. Untuk yang pertanyaannya. Gimana? Udah selesai? Baru selesai. Kayaknya salah deh. Nggak tahu Ibu. Diskusiin. Salah atau benernya diskusiin dulu. Ini gimana? Lagi nyalin jauh. Oh iya boleh. Yang ini? Masih ke analisis data? 0,2. Yang pertanyaannya ya. Kenapa?
waras, satunya nggak waras. Lagi mana? Ya udah fokus ke pertanyaan aja dulu. Susah banget Bu. Lanjut ke pertanyaan aja dulu. Azan. Luas penampang. Mari. Hmm? Kasus 2 tuh gimana ya konsepnya? Kasus 2 kan dompra hidrolik. Mobil terangkat. Ya mobilnya kenapa bisa terangkat kayak gitu? Karena dikasih tekanan dari bawah. Terus luas penampangnya juga. Ya udah dijabarin. Paskalnya yang mana? Gitu ya. Bisa jadi. Diskusiin lah sama grupnya. R2 tadi berapa itu? Pak, boleh pending 15 menit nggak untuk sholat dulu? Nanti baru. Oke, sekarang tinggal kirim LKPD-nya. Silakan grupnya yang udah selesai dikirim dulu LKPD-nya, linknya. Nanti akan Ibu tampilin untuk 2 grup yang presentasi pertama. Nah nanti silakan grup yang lain menanggapi ya, 2 aja, biar kita lebih cepat dan bisa kita simpulin. Ya? Ya, kita akan bahas pertanyaannya berdasarkan hasil dari yang kalian. Oke? Ya? Grup kami itu baru beberapa ngisi yang di LKPD, terus sisanya di buku. Ya, nggak apa-apa. Diliatin dulu ke Ibu. Oke, dikirimin dulu, nanti sisanya kita selesaiin. Ya kirim aja. Linknya di Google Classroom itu udah ada. Ada link untuk akses kirimnya. Oke. Bentar. Kayaknya ini ya. Tadi belum di ini. Oke, bentar ya. Di sini ada yang pengen ke perminyakan? Amin. Imam mau ke perminyakan? Iya. Jodoh dalam hal kuliah ya. Jodoh dalam hal kuliah ya. Jodoh jangan dikejar. Nanti dia ngejar sendiri. Kalau cowok malah dia yang harus ngejar. Gimana sih aku? Aduh. Ajaran aku nggak benar.
Tapi bukan berarti ceweknya diam aja. Ingat kata Pak Mandi. Naik mobil dulu. Kita belajar fisika kan guys ya. Bukan belajar tentang percintaan ya. Oke, nanti tolong di refresh aja linknya Ibu update. Oke, silakan di refresh dan dikirim linknya. Udah? Di Google Classroom-nya ya. Oke, ini Google Classroom-nya tadi udah Ibu tambahin karena sheet-nya nggak tersimpan. Ya, ini ya, yang hukum Pascal ini ya, yang spreadsheet tinggal di ini aja, ini udah di-save ulang. Silakan dikirim linknya. Seadanya dulu aja nggak apa-apa, nanti bisa kalian perbaiki. Ini kelompok siapa? Nomor, kelompok, oke, yang lainnya boleh di-share ke sini berapapun. Oke, kelompok 4 boleh. Ya, yang lain juga silakan dikumpulin linknya. Seadanya dulu, nggak apa-apa. Iya, bukan kosong, karena kan kalian mengambil data dan diskusi ya. Yang belum kan paling yang dianalisis datanya aja. Oke, kita sambil tunggu yang lain, boleh deh Zaskia atau Sarja ya. Sarja dulu deh, kelompoknya kelompok 2. Kita tampilin dulu. Kenapa takut ya? Oke, sambil tunggu yang lain ya. Ibu ini masih tunggu yang ini, tolong diisi linknya. Oke, kita lihat grup 9. Grup 9. Grup berapa tadi ya? Grup 2 ya, kelompok. Oke, rumusan permasalahan yang diambil oleh kelompoknya 2 adalah apa? Silakan kelompok 2. Ya, siapa? Tia. Boleh. Ini kelompok siapa? Salah ya? Oh, ya udah, Zaskia dulu berarti, nggak apa-apa ya. Hipotesisnya seharusnya ditulis nih. Di sini Bu. Oh iya, boleh. Dipaparin dulu, nanti baru diketik. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Jadi rumusan masalah yang kami ambil dari kasus pertama adalah ketika suntikan ditekan, mengapa cairan dalam suntikan keluar dengan deras? Oke. Nah, yang kedua, mengapa perawat menyuntikkan obat terlebih dahulu pada lengan pasien sebelum menyuntikkan suntikan tersebut? Nah, hipotesisnya yaitu yang pertama, ketika suntikan ditekan, cairan dalam suntikan keluar dengan deras. Hal ini sesuai dengan prinsip tekanan hidrolik, yaitu tekanan itu berbanding terbalik dengan luas penampang dan juga berbanding lurus dengan gaya. Nah, ketika suntikan itu ditekan, gaya otomatis menekan luas penampang tersebut, tapi luas penampang tersebut kecil Bu. Jadi karena luas penampangnya kecil, tekanannya dihasilkan juga lebih besar. Makanya keluar dengan deras. Kalau misal penampang di situ besar, air tersebut tidak akan keluar dengan deras. Oke. Nah, dan juga untuk yang kedua, hipotesis kedua yang tentang perawat memberikan obat terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu tadi, tekanan di situ itu besar Bu. Jadi pasti akan menimbulkan rasa sakit kepada lengan kita. Maka dari itu perawat memberikan obat atau untuk agar pasien tidak merasakan rasa sakit yang berlebih. Ya, bius. Untuk kasus kedua yaitu bagaimana rumusan masalah kasus kedua yaitu bagaimana mobil tersebut bisa terangkat.
Yang kedua yaitu alat apa yang digunakan untuk mengangkat mobil tersebut. Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara prinsip kerjanya sehingga mobil tersebut dapat terangkat. Dan juga untuk hipotesis sendiri, mobil tersebut bisa terangkat dikarenakan menggunakan prinsip hukum Pascal, yaitu ada dua piston yang terhubung, ada piston yang kecil, ada piston yang besar. Nah, piston yang mengangkat untuk mobil itu piston yang besar. Nah, untuk piston yang kecil sendiri itu memiliki luas penampang yang lebih kecil dari piston yang lebih besar, sehingga untuk gayanya atau massa yang untuk ditekan tersebut lebih besar daripada piston yang kedua. Jadi ketika piston tersebut ditekan, tekanan yang dihasilkan itu lebih besar di piston yang lebih kecil daripada piston yang lebih besar. Ya. Mau ditulis? Piston satu itu lebih kecil dan piston kedua itu lebih besar. Yang untuk mengangkat mobil itu yang lebih besar. Oh. Jadi ketika ditekan, tekanan yang dihasilkan itu lebih besar di piston yang pertama, sehingga piston kedua itu terangkat. Mengangkat ke Iya. atas. Oke. Terangkat ke atas. Oke, kita langsung ke ini. Ini data kalian ya? Oke, ini data yang diambil oleh kelompok 2. Gimana tekanannya antara yang tekanan tub 1 sama tub 2 sebelum ditarik pinnya? Apakah sama? Boleh kamu ambil salah satu aja dari data itu? Yang data pertama. Data pertama, boleh? Data pertama itu kan tekanannya 636,94. Sedangkan kalau yang kedua itu 2476,99. Nah, di situ kami itu menggunakan diameter atau ya diameter yang luas penampang itu 0,05 meter dan juga masanya 0,5 km, sehingga mencari luas penampang itu pi r kuadrat karena penampangnya itu lingkaran, Bu. Jadi pi 3,14 dikali 0,05 kuadrat. Hasilnya didapatkan adalah 0,00785. Iya. Nah, untuk yang gayanya sendiri, gaya itu dipengaruhi oleh massa dan juga gravitasi, sehingga massa dikali gravitasi yaitu 0,5 dikali 10, sehingga didapatkan hasilnya 5 Newton. Dan juga untuk tekanannya sendiri yaitu P sama dengan F per A. Jadi 5 dibagi 0,00785 didapatkan hasil 636,94. Oke, kita coba ya di sini ya. Tadi radiusnya ambil berapa? 0,05. 50 ya? Ya. Yang kedua berapa? Yang kedua Tub 2-nya berapa? Mana tadi? Tub 2-nya ngambil 3 ya? Oke, 30. Terus massa satunya berapa tadi? 500. ya. 500 gram. Massa 2-nya? Massa 2-nya berapa tadi? Massa 2-nya 700. Oke, ini 700 gram. Terus apa yang terjadi setelah ditarik pushpinnya? Yang mana yang lebih besar? Tub 1 atau tub 2? Tub 2. Tub ini ya yang lebih besar ya? Berapa tadi Zaskia yang tub 2-nya kalian dapat di grupnya? 2476. Setelah diangkat, ini pinnya ditarik ya? Nah, kelihatan nggak sistemnya? Belum? Oke, ini kan ditarik. Oke, berarti terjadi perubahan yang kayak gini. Ya. Jadi tekanan yang tub kedua itu lebih besar dari yang pertama, sehingga yang pertama itu mengangkat. Oh, jadi ini terangkat ke atas, itu yang didapat. Oke, good. Terus kita cek pertanyaannya. Ini nanti analisis datanya silakan di foto dan dikirimkan ke sini. Ini udah didiskusikan? Pertanyaan 1 dan pertanyaan 2-nya? Bagaimanakah besar tekanan pada pipa 1 dan pipa 2? Udah? Yang seperti yang dijelaskan tadi, Bu, kalau pipa 1 itu kan lebih kecil tekanannya, yang pipa kedua itu lebih besar, sehingga yang pipa 1 itu mengangkat.
Oke, pipa satunya mengangkat pipa 2. Bagaimana prinsip Pascal yang kalian dapat melalui percobaan menurut grup kelompokmu? Prinsip Pascal. Sesuai yang kita tahu itu, kalau rumus Pascal itu kan Bu, P X1 sama X1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, jadi di situ bisa dilihat Bu. Ada percobaan. Pascalnya itu tadi Bu, yang kalau misalnya tekanan yang lebih kecil itu akan mengangkat Bu. Tekanan yang lebih kecil akan terangkat. Ya, terangkat. Terangkat. Jadi prinsip Pascalnya yang mengangkatnya itu. Ya, jadi prinsipnya itu dipengaruhi oleh gaya dan juga luas penampang Bu. Kalau misal tekanan berbanding lurus dengan gaya dan tekanan berbanding terbalik dengan luas penampang. Jadi semakin kecil luas penampang, maka tekanan akan semakin besar. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu. Give applause, please. Oke. Gimana? Udah, jadilah. Gimana dengan kelompok lain? Oke, silakan Lili. Boleh berdiri. Kamu mau menambahkan, menanggapi, atau menanyakan? Mau sedikit menambahkan dan mengoreksi. Oh, boleh. Berdasarkan dari yang kalian coba ya, berarti ya? Terima kasih atas kesempatannya Bu. Perkenalkan, saya Lili Sawitri, perwakilan dari kelompok 7. Boleh lihat di rumusan masalah yang kedua Bu. Ke atas ya, berarti ya? Masalah, ya, rumusan yang kedua. Nih, bentar. Rumusan masalahnya agak berbeda rumusan masalah kalian? Mau kasih solusi aja. Oh, boleh. Nah, tadi kan di rumusan kedua itu mengapa perawat menyuntikkan obat terlebih dahulu pada lengan pasien. Itu yang dioles itu biar tidak sakit bukan sih? Ya kan? Cuma di dalam konteks di sini itu kita berfokus pada proses penyuntikannya, tekanan yang dihasilkan itu. Saran dari kelompok kami mungkin lebih baik jika pertanyaan di situ tuh mengapa menggunakan proses penekanan pada suntikan, mengapa tidak langsung obat itu dituang langsung di dalam lengan atau seperti itu. Karena jika kita pertanyaannya seperti itu, maka kita bisa menjawab dengan berdasarkan bunyi hukum Pascal tentang tekanan yang diberikan pada zat cair. Oke, thank you. Terima kasih ya. Itu saran dari Lili. Ada lagi? Atau kita lanjut dulu? Lanjut aja ya. Oke, selanjutnya Oke, bentar, Ibu cek dulu. Oke. Selanjutnya, oh iya, Ibu tadi salah sebut ya. Jadi kelompok 2 aja deh. Kelompoknya Suharjo, silakan. Unit akses loh. Ibu unit akses. Aduh, tolong dong di open aksesnya. Please open your access guys. Udah, request akses nih. Udah di open share linknya. Bisa? Bisa Ibu coba? Still need access? Oh enggak. Oke, boleh silakan disebutkan dulu dari rumusan masalahnya. Disebutin kelompoknya siapa aja. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Pascal Marina, Siti Artia Matahari. Di sini kami akan menjelaskan rumusan masalah dari kasus 1. Kami merumuskan bahwa rumusan masalahnya adalah mengapa suntikan dapat mengeluarkan cairan yang ada di dalamnya ketika mendapat tekanan. Nah, hipotesis yang kami tuangkan ialah berdasarkan prinsip tekanan itu di mana tekanan itu dipengaruhi oleh gaya dan luas penampang. Semakin besar gaya yang diberikan, itu semakin besar cairan yang keluar dari lubang yang terbuka tersebut. Lalu
Untuk kasus kedua, itu mengapa mobil tersebut dapat berterangkat. Mobil tersebut dapat terangkat setelah adanya tekanan pada mesin. Sama halnya seperti yang pertama, sama seperti hipotesis yang pertama, itu merupakan prinsip hukum Pascal yang mana tekanan itu dipengaruhi oleh dan luas penampang. Lalu semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar gaya yang diberikan, dan semakin kecil luas penampangnya, itu si mobil itu akan terangkat. Oke, itu hipotesis dari kelompok tadi. Oke, good. Terus ini adalah hasil datanya, boleh dipaparin satu aja dari salah satu tabel ini. Tabel Yang pertama ya boleh, silakan. Kalian ngambil berapa datanya, boleh dibacain sekalian Ibu lihat tuh, perlihatkan ke temennya. Ini kami mengambil diameternya 45. Diameternya 44, ini nggak bisa ya. Oke, diameternya 44, terus masanya 400. Dan kedua kami mengambil diameternya 22 dan masanya 200. Ini 22, masanya 200. Terus apa yang dihasilkan? Jadi kami mencari luas penampang dan kami dapatkan adalah 1519,76 dari rumus selanjutnya kami mencari gaya, yaitu kami dapatkan adalah 4000 dan juga kami mencari tekanan 2,63. Terus? Selanjutnya pada yang kedua kami mencari luas penampang, lalu kami mendapatkan hasil 379,94 dan gayanya 2000 serta tekanannya 5,20. Oke, ternyata tekanannya berbeda ya. Mana yang lebih besar, tub 1 atau tub 2? Tub 2. Terus berdasarkan hasilnya gimana? Jadinya dia bergerak kemana ketika pinnya diangkat? Ke tub 1 atau ke tub 2 berdasarkan hasil percobaan kalian? Tub 1 yang akan lebih ringan. Tub 1 lebih ringan daripada tub 2. Berarti tub 1 yang terangkat atau tub 2 yang terangkat? Tub 1. Kita coba ya. Iya, berarti tub 1 terangkat. Oke, itu percobaan yang diambil. Kita langsung aja ke pertanyaan yang ini. Oke. Nah, pertanyaan 34 silakan dipaparkan. Kaitannya dengan kasus 1 dan percobaan yang kalian lakukan tadi. Dari nomor 1 dulu Nomor 3 aja, nomor 3 dan 4 aja, karena nomor 1 dan 2 tadi udah dipaparin oleh grup berapa tadi? 4 ya? Oke. Jadi berdasarkan prinsip Pascal yang kalian pelajari, kaitkan antara analisis hasil percobaan yang kalian lakukan dari kasus pertama di atas. Dari kasus pertama tersebut menjelaskan apabila kita memberikan tekanan dengan lebih kuat, maka akan membuat jarum suntik mengeluarkan cairan dengan lebih kuat pula. Hal ini sehubung dengan prinsip Pascal, yaitu tekanan berbanding lurus dengan gaya. Oke, jadi menurut kalian ini kaitannya antara tekanan dengan gayanya. Terus yang keempat? Selanjutnya pada kasus kedua ini menjelaskan tentang mobil yang ingin dicuci kemudian dapat terangkat karena diberikan tekanan yang pada luas penampang sehingga benda yang di atas luas penampang bisa terangkat. Sehubung dengan prinsip Pascal, yaitu kita bisa menghasilkan gaya lebih besar untuk mengangkat benda yang lebih besar pula. Oke. Udah? Cukup itu? Oke, silakan diberi apresiasi dulu. Oke, terima kasih kelompok 2. Ada kelompok yang mau menanggapi, memberikan saran ataupun bertanya? Boleh? Silakan. Kelompoknya? Zaskia. Oke, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bu. Boleh dipindahkan ke datanya Bu? Ke data. Oke.
Ini mau bertanya atau memberikan saran? Oke, silakan. Jadi kalau misal tadi di website praktikum online yang tadi Ini. itu dalam milimeter dan juga gram, sedangkan di tabel tersebut dalam meter dan juga kilogram. Sehingga sebaiknya diubah terlebih dahulu ke dalam satuan yang ada di tabel tersebut. Baru mencari luas penampang F dan juga tekanannya. Oh. Udah, itu saran aja. Oke, thank you perbaikannya. Ya, benar ya. Jadi ini harusnya diubah dulu menjadi meter, terus masanya diubah menjadi kilogram. Ada lagi yang mau menanggapi sehubungan dengan penjelasan dari grup 2? Untuk kasus pertanyaan soal nomor 3 dan soal nomor 4, silakan satu grup aja. Boleh? Grup 6 ya? Oh, grup 5. Ya, silakan. Mungkin untuk jawaban nomor 3 menurut Nurul itu kurang sesuai dengan data mereka. Mereka kan ngomong kasus 1 menjelaskan apabila tekanan yang lebih kuat maka jarum akan mengeluarkan cairan yang lebih kuat pula. Nah, tapi di data mereka itu tuh tadi yang kedua tuh lebih besar masanya, tapi yang ini lebih kecil, tapi yang ini Bu yang lebih ngangkat lebih besar. Jadi menurut Nurul untuk nomor 3 lebih baik dikatakan seperti ini. Bila luas alas lebih kecil, maka tekanan yang dihasilkan lebih kuat daripada menuliskan tekanan yang lebih kuat. Oh, jadi lebih ke masanya, gayanya berarti ya, gaya terhadap luas penampangnya gitu, sehingga nanti dihubungkan dengan tekanan. Ada lagi? Terima kasih, boleh. Ada lagi? Belum? Oke. Oke, thank you. Udah dapat penjelasan nih dari yang 1 sama yang 2. Kalian udah praktikum juga, udah tahu juga tadinya prinsipnya ada di mana. Kita balik ke sini dulu ya, aplikasi. Oke, jadi aplikasinya ada di sini, ada di dongkrak hidrolik, rem hidrolik, sama pompa hidrolik. Tadi benar yang kalian lakuin percobaan, oh ternyata bukan hanya gaya yang mempengaruhi ya. Ya, tapi juga luas penampang. Nah, aplikasinya ada di salah satu ini. Gimana sih mobil yang sebesar ini bisa terangkat ke atas? Ada tekanan. Ya, ada tekanan. Caranya gimana tadi? Tekanannya berbanding lurus dengan usaha yang Oke, tekanannya berbanding lurus dengan usaha atau gaya yang diberikan. Apakah pipa untuk mengangkat tekanan yang satunya itu lebih besar daripada yang ini? Tidak. Dibuatnya jadi lebih kecil. Supaya apa dia dibuat jadi lebih kecil? Iya, supaya gaya atau tekanan yang dihasilkan jadi lebih besar itu. Oke, ini adalah nanti soalnya yang ini. Nah, berarti yang kita pelajarin di sini, apakah pada saat pengangkatan dongkrak hidrolik itu langsung sama tekanannya? Enggak. Di mana prinsip Pascalnya berjalan? Ya. Kapan prinsip Pascalnya berjalan? Tadi prinsip Pascal apa? Ya, tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam sistem terisolasi akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Ya. Berarti kapan prinsip Pascalnya berjalan? Ketika ditekan? Ketika misal yang untuk angkat mobil tadi Bu, nah itu kan pasti ada yang memberikan tekanan Bu di seberangnya. Jadi pas ketika itu ditekan, maka yang tabung yang sebelahnya, misalnya ini. Ya, tabung ini yang ditekan. Tekan, maka tabung kanan ini akan naik. Akan naik. Berarti tekanan Pascalnya itu berlaku ketika aliran ini mengalir gitu. Baru tekanannya bisa sama. Karena data yang kalian dapat di 1 sama 2 langsung sama enggak? Enggak. Kapan dia sama? Pinnya tadi ya. Pinnya tadi dibuka. Pin yang di sini tadi dibuka. Itu ketika pinnya dibuka baru dia mengalir, baru dihasilkan sama. Ya. Oke? Berarti apa yang mempengaruhi Pascal? Luas penampangnya, gayanya, Tekanan. ya hasilnya yaitu tekanan. Oke, sampai sini udah jelas ya? Oke, ada pertanyaan? Belum? Oke, kalau nggak ada silakan buka quizisnya. Kita pengen lihat kalian udah mereview sejauh mana. Bentar aja 5 soal. Hah? Laptopnya mati. Boleh gabung dengan yang lain? Nggak perlu dengan grupnya. Ayo, siapa yang mau menerima ini teman-temannya?
atau klasik? Tim, oke. Klasik aja Bu, kan ini udah perlu Bu. Oh, boleh deh. Ya udah gantian. Klasik. Jangan gitu dong, nanti apa yang lagi? Oke. Klasik. Silakan enter code-nya. Berapa tim yang bisa gabung? Kalau tadi kan kita break jadi 2 tim. Sekarang timnya akan jadi berapa banyak? 8 Bu, per grup. Hah? Jadi satu grup satu itu Bu. Bebas aja deh, karena kelompok ini kan bisa gabung ya. Jadi kita bebasin aja, karena dia bisa bebas gabung. Kalian mau jadi bertiga boleh, sendiri aja Bu. Saya nggak mau per tim, ya boleh deh. Ya, 3 orang, 3 grup. Udah? Ada yang masih mau akses masuk? 3 aja cukup, ayo. Kalian nanya yang mana? Itu punya siapa kok kalian tanya? Oke. Aduh, udah di pop up aja. Oke, 6. Ya. Emotikonnya banyak ya. 6 aja ini. Ini apa nih? Perlu di remove nggak? Remove aja ini. 7? Udah masuk semua? Bisa kita mulai? Mulai? Start. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat dari 5 soal itu. Wah. Pertanyaannya nggak sulit kok. Kalau kalian paham dengan praktikum yang kita kerjakan tadi dan juga beberapa aplikasinya, ini kita bisa lihat. Oke, biar enak kita tunjukin hanya 5 aja ya. Top 5 only. Oke, top 5-nya siapa? Dari 7 partisipan. Yo, hati-hati. Ayo, kamu Aduh. Ketepatan dan kecepatan ya. Ada yang menghitung juga? Sabin Duodea yang mana nih? Hati-hati karena soalnya walaupun teori itu bisa menjebak. Ini yang Duodea ini benar semua ya, belum ada yang salah ya. Herlina dia salah satu nih. Wow. 3 yang benar. Ayo. Naik nih grup 6 manakah? Ayo guys. There is no freeze emang. Oke. Apa ini leaderboard kita? Udah ini? Selesai semuanya? Oh, sorry. Gimana nih? N apa? Di N aja ya? Sabin Duo, Herlina, dan atau repeat?
Siapa tadi? Dan juga siapa nih bahasa Arab ini? Adin. Wow, ini masternya. Oke, yang 3 teratas besok temuin ibu pagi. Seneng banget kalau reward ya. Emang sengaja rewardnya di akhir ya. Oke, biar nambah semangat. Oke, thank you for today. Hari ini udah selesai. Hari ini kita belajar apa? Pascal. Oke, Pascal tadi cirinya apa? Pada fluida. Pada zat cair bisa, pada gas bisa. Aplikasinya ada di mana? Pompa hidrolik, jembatan, dongkrak, suntikan. Banyak ya, masih banyak lagi ya, kayak Upin Ipin ya gitu ya. Oke, hari ini udah selesai tentang hukum Pascalnya. Masih ada yang miskonsepsi? Masih ada yang bingung tentang Pascal? Enggak? Udah cukup jelas? Oke, alhamdulillah. Oke, karena materinya udah selesai, kita udah review juga, udah quiz juga. Mudah-mudahan kalian gak lupa dengan materi ini. Amin. Bisa kepake karena udah langsung nerapin. Oke, selanjutnya kita tutup materinya dengan berdoa. Silakan. Karena kamu yang mulai, jadi kamu yang mengakhiri ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa bersama-sama. Mari berdoa, doa mulai. Doa selesai. Oke, thank you for today. Silakan beri apresiasi untuk diri kalian sendiri. Terima kasih udah bersemangat, udah aktif. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.